Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang dikhawatirkan akan melemahkan daya beli masyarakat meski diklaim pemerintah kenaikan tidak akan menyasar pada produk bahan pokok. Lalu benarkah kenaikan 1% ini tidak akan memberatkan bagi masyarakat? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Selyos Bima Yudhistira. Selamat sore Mas Bima, apa kabar? Selamat sore, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Langsung saja Mas Bima. Jadi artinya kalau memang tidak menargetkan pada bahan-bahan pokok, sejumlah bahan yang dianggap dekat dengan masyarakat begitu, benarkah demikian? Apakah jangan-jangan akan ada efek domino yang tidak secara langsung begitu terimbas pada harga-harga yang dekat dengan masyarakat? Iya, terkait dengan bahan kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN, bahkan sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak 2021, sebelumnya memang bahan-bahan kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat banyak dikecualikan dari PPN. Jadi ini bukan informasi ataupun stimulus yang baru. Jadi tidak ada sebuah kebaruan soal kebijakan PPN. Nah, justru yang diumumkan pemerintah kemarin, Bu Sri Mulyani mengumumkan, itu adalah perluasan sebagian barang kebutuhan pokok masyarakat, termasuk dengan kategori premium, itu akan dikenakan PPN 12%. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah yang disebut barang premium itu apa? Beras premium, minyak goreng premium itu definisinya apa? Padahal yang dikonsumsi kelas menengah misalnya, contohnya minyak goreng yang mendapatkan insentif PPN, itu adalah minyak goreng kita. Padahal masyarakat sebagian besar kelas menengah itu mengkonsumsi minyak goreng bermerek. Itu juga mau menggunakan PPN 12%. Ini kan artinya ada perluasan sembako yang tadinya dikecualikan, ini menjadi kena juga dengan alasan ini premium. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian kebijakan PPN ini awalnya kan hanya untuk barang-barang mewah, kata Pak Prabowo. Tapi faktanya ini kan akhirnya banyak barang-barang yang terkena PPN sama seperti formasi awal, bahwa 1 Januari 2025 ini sebagian besar barang kecuali yang sudah dikecualikan sebelumnya itu kena PPN 12%. Makanya kita hitung dampaknya itu bagi pengeluaran masyarakat khususnya kelas menengah, kelas bawah juga itu akan bertambah dan tambahannya cukup besar ya. Jadi kelas menengah itu nambahnya Rp350.000 per bulan dari 11 menjadi 12%. Orang miskinnya itu nambah pengeluaran menjadi 100.000 lebih per bulan karena selisih dari tarif PPN. Jadi jangan dilihat bahwa PPN-nya 11 ke 12%, kemudian narasinya adalah untuk barang mewah. Ternyata enggak, ternyata sabun deterjen itu bisa jadi objek PPN 12%. Oke, kalau kemudian seperti itu ada yang juga yang sebelumnya terkena ini kemudian menjadi kena karena memang bisa masuk kategori premium seperti kata Anda, seberapa kemudian itu akan cukup berdampak terutama bagi kelas menengah begitu dengan kondisi hari ini, Mas Bima? Iya, saya pikir tanpa ada kejelasan detail dari pemerintah, khususnya dari aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan soal barang-barang yang akan kena PPN 12%. Ini menimbulkan kebingungan dari banyak pelaku usaha, termasuk bicara soal jasa pendidikan. Apa kategori yang kena PPN 12%? Kalau kategori pendidikan mau dikenakan pajak karena dianggap barang mewah, instrumennya salah, bukan menggunakan PPN, tapi menggunakan PPNBM atau pajak untuk penjualan barang mewah. Begitu juga terkait dengan jasa kesehatan yang disebut premium itu apa definisinya. Nah, di sini artinya apa? Artinya bagi pengelola pendidikan, kesehatan, ini jangan sampai karena tidak ada definisi jelas soal mana jasa yang disebut premium, ini mereka yang menjadi layanan BPJS misalnya kesehatan itu ikut-ikut dikenakan PPN 12% Oke. karena dianggap beberapa layanan kesehatannya yang dianggap premium. Itu resiko inflasi ke daya beli masyarakat besar sekali. Oke, jadi soal definisi itu juga kemudian menjadi penting begitu ya. Nah ini yang menarik, kalau kemudian kita bahas barang pokok yang dikenakan itu misalkan seperti hanya 11%, minyak kita yang kemudian sudah kita bahas, tepung terigu, gula industri, dengan kondisi seperti itu, akankah kemudian kelas menengah dalam analisa Anda akan kemudian beralih dan juga berpotensi kemudian menurunkan jumlah kelas menengah menjadi kelas rentan begitu, Mas Bima? Ya,
Ini kan diumumkan pada saat momentum Nataru, Natal Tahun Baru. Dan ini artinya apa? Artinya bagi sebagian misalnya pengusaha retail, mereka sudah melakukan penyesuaian label harga terlebih dahulu sebelum kebijakan benar-benar berlaku per Januari 2025. Nah, bagi kelas menengah dan juga masyarakat bawah, pilihannya hanya tiga. Kalau barang-barang yang biasa dibeli kena PPN 12% atau naik PPN-nya, maka mereka mengurangi konsumsi. Jadi belanja masyarakatnya berkurang. Yang kedua, mereka mungkin akan fokus dulu untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, yang ketiga ini jadi gagal kebijakan penerimaan pajaknya. Karena mereka akan membeli barang-barang yang tidak dikenai pajak. Mhm. Artinya apa? Bukan membeli barang di warung gitu ya atau UMKM toko kelontong. Bahkan lebih parah daripada itu mereka membeli misalkan barang-barang ilegal. Barang-barang yang memang sama sekali harusnya kena PPN, tidak dikenakan PPN. Dan kita lihat sendiri kan mulai dari pakaian jadi, thrifting, ada just tip dan lain-lain yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat menghindari kenaikan tarif pajak. Oke, jadi itu akan bisa berpotensi lagi begitu ya, kemudian menjadi kantong-kantong yang menjadi alternatif bagi masyarakat menurut Anda, Mas Bima? Iya, iya, saya kira yang harus diantisipasi kalau pemerintah tetap dengan PPN 12% dan perluasan barang kena PPN adalah maraknya barang-barang ilegal. Mhm, Dan ini jadi salah satu hal yang akan blunder pada rasio pajak. mhm. Jadi klaim pemerintah 75 triliun dari PPN 11 ke 12% penerimaan negara itu bisa jadi nggak masuk uangnya. Tidak sebanyak itu. Yang kedua, ketika peredaran barang-barang ilegalnya meningkat, yang rugi adalah produsen, penjual retail yang taat membayar pajak, melaporkan pajak. Jadi ini sebagai sebuah hukuman bagi pelaku-pelaku usaha yang sudah tertib membayar pajak, tapi dengan adanya multi tarif, adanya perluasan barang kena PPN, masyarakat bisa beralih kepada barang-barang yang tidak dikenai pajak. Jadi itu resikonya saya kira tidak bisa dikompensasi dengan subsidi maupun insentif yang diberikan pemerintah dalam paket Oke. kebijakan ekonomi. Oke, kalau kemudian kenaikan menjadi 12% dianggap tidak signifikan, menambah pemasukan negara, tidak efektif pula, apa sebetulnya urgensi yang bisa kami masyarakat awam baca begitu dengan kenaikan di 2025 nanti, Mas? Yang bisa dibaca adalah pemerintah sedang butuh anggaran yang sangat besar untuk membiayai utang jatuh tempo. Bunga utangnya dalam 10 tahun terakhir naik 256%. Kemudian banyak program-program baru yang didorong, makan bergizi gratis, ada food estate juga. Tapi di sisi yang lain tidak ada penghematan anggaran belanja yang signifikan. Sehingga opsinya cuma ada dua, memajaki masyarakat lebih banyak lagi, termasuk pungutan tarif, atau berutang lebih banyak lagi, sekaligus untuk menutup utang yang sedang jatuh tempo. Tapi opsi pajak dalam kondisi masyarakat daya belinya sedang melemah, ini justru akan menimbulkan efek lainnya, domino lainnya, yaitu pelemahan omset pelaku usaha dan pendapatan PPh badan, pendapatan bea cukai, itu juga akan mengalami tekanan bahkan kontraksi. Oke. Jadi yang mau menaikkan penerimaan dengan penyesuaian tarif menjadi 12%, tapi potensi pajak lainnya jadi tidak berhasil untuk dimasukkan ke kas pemerintah. Oke, kalau kemudian sejumlah dampak tadi pelemahan pemasukan negara, kemudian bea masuk yang kemudian menjadi melemah, akankah itu akan juga menjadi evaluasi atau apa hal yang kemudian bisa diharapkan masyarakat akan juga dimonitoring ulang oleh pemerintah soal kenaikan menjadi 12% ini, Mas Bima? Ya, sekarang kita melihat sudah mulai ada efek pelemahan nilai tukar rupiah. Situasi global tahun depan ada perang dagang. Artinya yang bisa diandalkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, apalagi pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 8%, itu adalah menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga domestik. Jadi ini jangan diganggu-ganggu oleh kebijakan tarif, pungutan, yang akan menjadi beban bagi konsumsi rumah tangga di 2025. Nah, ini yang harusnya pemerintah jangan hanya melihat, oh penerimaan negara butuh tambahan pajak yang lebih besar, defisit harus dikelola, tapi juga pikirkan dari sisi konsumsi rumah tangga. Karena kalau hanya berpikir parsial, maka khawatir capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan jauh lebih menantang daripada tahun 2024 ini.
Oke, jadi taruhannya adalah PR pemerintah di 2025 begitu ya. Baik, kita akan Ya, lihat bagaimana kemudian jalannya kenaikan di Januari 2025. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Selius telah bergabung sama kami. Selamat sore dan sehat selalu Mas Bima. terima kasih. Selamat Terima sore. kasih.